Perkenalkan, nama saya Tansil Safadurda. Saya akan membahas mengenai salah satu teknik psikologi dalam konseling, yaitu biblioterapi. Biblioterapi adalah terapi menggunakan literatur atau bahan bacaan untuk membantu orang mengatasi masalah emosional, penyakit mental, atau perubahan dalam hidup. Dengan menyediakan literatur yang relevan dengan situasi seseorang dan kebutuhan perkembangan mereka pada waktu yang tepat, praktisi biblioterapi berusaha membantu orang dari segala usia untuk memahami diri mereka sendiri. Selain itu, biblioterapi dapat diterapkan pada seseorang yang menderita kecemasan, depresi, atau gangguan mood lainnya. Dapat juga pada mereka yang berjuang dengan trauma atau kecanduan, atau mereka yang mengalami kesedihan, perceraian, atau masalah terkait hubungan lainnya. Anggapan yang mendasari biblioterapi adalah bahwa klien mengidentifikasi karakter tokoh yang ada pada buku yang mirip dengan diri mereka sendiri, kemudian terjadi asosiasi yang membantu klien melepaskan emosi, mendapatkan pandangan hidup baru, dan mengeksplorasi cara baru untuk berinteraksi atau menyelesaikan masalahnya. Secara umum, aktivitas dalam biblioterapi dirancang untuk menyediakan informasi, memberikan wawasan, menasang diskusi tentang masalah, mengkomunikasikan nilai dan sikap baru, menciptakan kesadaran bahwa orang lain memiliki masalah yang serupa, memberikan solusi yang realistis untuk masalah. Biblioterapi memiliki nilai yang jelas, yaitu memberikan kesempatan untuk mengenali dan memahami diri sendiri, karakteristiknya, serta kompleksitas pemikiran dan perilaku manusia. Meskipun begitu, terapi membaca buku ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu ketika tidak adanya tersedia materi tentang topik tertentu, serta kurangnya kesiapan dan kesediaan klien untuk membaca. Selain itu, adanya kemungkinan peserta melakukan sifat defensif, sehingga mengabaikan tindakan karakter dan gagal mengidentifikasi mereka, atau bahkan akhirnya menggunakannya sebagai kambing hitam juga menjadi kekurangan biblioterapi. Namun, kekurangan tersebut dapat diatasi dengan adanya teknik yang lebih lanjut dari terapis, yaitu seperti diskusi, game, atau role-playing. Nah, bahan bacaan yang paling sering digunakan dalam biblioterapi adalah 1. Buku fiksi. Sebuah studi menunjukkan bahwa membaca buku fiksi dapat meningkatkan empati membaca, keterampilan sosial, dan pemahaman antar pribadi yang dikenal sebagai teori pikiran. Selain itu, pakar terkemuka Dr. Kate Oatley dari Universitas Toronto mencatat bahwa buku fiksi dapat menambah dan membantu kita memahami pengalaman sosialnya. Lalu yang kedua, yaitu buku agama dan spiritualitas. Sebuah penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan konsisten antara religiusitas dan kesehatan mental. Bagian integral dan religiusitas mencakup membaca kitab suci secara teratur, yang nyatanya dapat memberikan banyak kedamaian dan dukungan kepada orang-orang beriman yang memiliki masalah kesehatan mental. Dalam sebuah penelitian di Afrika dan Amerika, menunjukkan banyak peserta terapi biblioterapi melaporkan bahwa membaca kitab suci telah membantu pemulihan mereka. Namun, secara keseluruhan, biblioterapi memiliki banyak bentuk dan dapat digunakan bersama dengan banyak kerangka terapi yang berbeda. Jenis biblioterapi yang pertama yaitu biblioterapi preskriptif. Jenis ini juga dapat disebut sebagai bantu yang melibatkan penggunaan bahan bacaan dan buku kerja khusus untuk mengenali berbagai masalah kesehatan mental. Contoh bahan bacaan biblioterapi preskriptif adalah self-help adalah bahan bacaan yang dapat dilakukan dengan atau tanpa bimbingan terapis. Seorang terapis perilaku kognitif yang mengajari seseorang pernapasan dalam dan regulasi emosi dapat memberi orang tersebut buku latihan untuk digunakan di rumah. Buku tentang resep adalah program di mana bahan bacaan yang menargetkan kebutuhan kesehatan mental tertentu ditentukan oleh profesional kesehatan mental yang mungkin menggunakan sumber daya seperti proyek pendidikan biblioterapi untuk menemukan buku yang sesuai. Selanjutnya jenis yang kedua yaitu biblioterapi kreatif. Jenis ini menggunakan literatur imajinatif seperti novel, cerita pendek, puisi, drama, dan biografi untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis. Melalui penggabungan karya sastra yang dipilih dengan cermat, terapis seringkali dapat membimbing orang ketika pengobatan dalam perjalanan penemuan diri. Di negara Amerika Serikat, bagi para terapis yang ingin mendapatkan sertifikasi resmi, dapat melakukannya melalui IFBPT dengan sertifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu Certified Applied Poetry Facilitator atau CAPF. Seseorang harus memiliki gelar sarjana dan pengalaman di bidang psikologi. CAPF biasanya bekerja dengan orang yang tidak menderita masalah kesehatan mental yang serius, tetapi dilatih untuk menganalisis dan mengidentifikasi individu yang mungkin mendapat manfaat dari bantuan kesehatan mental. Lalu yang kedua, yaitu terapis puisi bersertifikat atau CPT.
Orang-orang ini harus memiliki pelatihan kesehatan mental pasca sarjana. CBT dilatih untuk bekerja secara pribadi dengan individu yang memiliki masalah kesehatan mental. Lalu tahap-tahap biblioterapi dalam proses konseling yaitu awali dengan motivasi. Konselor dapat memberikan kegiatan pendahuluan seperti permainan atau bermain peran yang dapat memotivasi peserta untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan konseling. Lalu selanjutnya 2, berikan waktu yang cukup. Konselor mengajak peserta untuk membaca bahan-bahan bacaan yang telah disiapkan hingga selesai. Yakinkan bahwa konselor telah akrab dengan bahan-bahan bacaan yang telah disediakan. Selanjutnya 3, lakukan inkubasi. Konselor memberikan waktu pada peserta untuk merenungkan materi dalam buku atau bahan bacaan yang baru saja mereka baca. Lalu selanjutnya yang keempat, yaitu tindak lanjut. Sebaiknya tindak lanjut dilakukan dengan metode diskusi. Lewat diskusi, peserta mendapatkan ruang untuk saling bertukar pandangan sehingga memunculkan gagasan baru. Lalu, terapis membantu peserta untuk merealisasikan pengetahuan itu dalam hidupnya. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir, evaluasi. Sebaiknya dalam tahap evaluasi ini dilakukan secara mandiri oleh peserta. Hal ini memancing peserta untuk memperoleh kesimpulan yang tuntas dan memahami arti pengalaman yang dialami. Berikut ini adalah gambaran secara langsung mengenai proses biblioterapi dalam konseling singkat yang dibagi menjadi 2 tahap. Assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam. Apa kabarnya Wiwin? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Keluarga juga sehat. Alhamdulillah, kamu semuanya sehat. Gimana tugas kemarin sudah dikerjain? Ada sebagian yang udah dikerjain sih Bu, tapi yang sebagian belum ada niat ngerjain. Emang kebiasaannya ngapain aja kalau misalnya hari Minggu? Bantu ibu ya? Enggak, soalnya kalau hari Minggu bangun tidur, rebahan, main HP, main gitu. Biasa, memang anak remaja. Ibu lihat-lihat, kenapa kamu langsung? Jadi itu merasa putus asa Bu, merasa ada penyesalan gitu. Selama 3 tahun belajarnya kurang ada niat serius untuk belajar. Terus dari orang tua menyuruh untuk lanjut kuliah, sedangkan nilai sepertinya nggak memungkinkan untuk lanjut kuliah. Jadi gimana Bu ya? Adakah hal-hal yang buat kamu semangat selama 3 tahun kamu sekolah? Nggak ada. Dengan teman-teman atau dengan siapa? Nggak ada Bu, rasanya tuh malas banget mau belajar. Pelajaran yang kamu sukai apa? Pelajaran yang saya suka sejarah. Sejarah kamu suka. Oh, Kalau pelajaran yang lainnya kamu ngantuk tidur. iya. Ibu mengerti, ibu sangat memahami apa yang kamu rasakan saat ini. Memang masa-masa remaja itu adalah masa-masa transisi, apalagi dengan teman-teman, dengan yang lainnya. Oh iya, kamu sambil rebahan suka tidak baca-baca? Baca-baca apapun, baca novel, webpad atau apa? Suka Bu, suka baca novel sama webpad. Oh, kamu suka ya, kebetulan. Ibu ini ada buku, ini sudah ibu baca. Coba deh kamu nanti baca, siapa tahu bagus kan untuk pertemuan selanjutnya. Nanti kalau misalnya ada waktu luang, kita ketemu lagi ya. Ibu mau tanya-tanya sama kamu setelah kamu baca buku ini. Oke? Oke Bu. Sekarang ibu pinjemin ibu punya. Oke, makasih Bu ya bukunya. Semoga nanti selesai aku bacanya. Oke. Ya udah, gitu kalau gitu ibu ada urusan lagi, ibu pergi dulu ya. Ya, kasih Bu ya. Assalamualaikum Wiwin. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita masih bertemu lagi ya. Gimana? Sepertinya semangat betul pertemuan ini. Sangat Bu, saya sangat termotivasi dari masalah ibu ini. Saya sangat motivasi banget buat saya Bu. Ya, jadi apa yang bisa kamu ambil kesimpulan dari buku ini? Jadi saya harus banyak bersyukur karena di luar sana masih banyak orang yang memiliki kesempatannya nggak seperti saya. Itu nah, jadi kita itu selagi masih muda, tidak boleh malas-malas belajar karena masa depan kita kan ada di tangan kita sendiri. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang mau meraih cita-cita kita, betul nak? Betul Pak. Iya nak. Jadi selagi masih muda harus memanfaatkan kesempatan yang ada. Jadi
Terima kasih. Nah, itu tadi adalah teknik biblioterapi dalam terapi psikologi atau konseling. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.